A True Martial World, Bab 182. Judul, Penatua Dormening. Yiyun memiliki kecepatan yang mengerikan meskipun dia masih mengenakan gaun merkuri mengalir. Meskipun gaun merkuri mengalir dikurangi menjadi berat rendah, itu masih 10 kuali. Tidak terpengaruh di bawah beban dan kekuatan yang membatasi ini sangat menakutkan. Tapi pemahaman Yiyun tentang minute subtlety memungkinkan dia untuk mengabaikannya sepenuhnya. Yiyun tiba-tiba terhenti dan meninju dengan kedua tinju, mengirimkan angin kencang. Tubuhnya bahkan keluar, dentang. Dengan suara logam, 1000 tentara sabar terhunus. Pedang itu menyala, memantulkan sinar bulan. Bayangan pedang itu memunculkan angin, mencegah air masuk. Kilatan pedang cemerlang seperti itu membentuk angin puyuh di dalam ruang kultivasi. Namun itu tidak merusak salah satu perabotan di dalam ruangan. Ini karena kendali mutlak Yiyun atas energinya. Selesai. Dengan 1000 tentara sabar terselubung, tubuh Yiyun berubah dari gerak menjadi diam tiba-tiba. Perubahan tersebut dilakukan dengan sangat cepat sehingga seakan-akan melanggar hukum fisika. Yiyun berdiri diam di dalam ruangan gelap. Kamarnya masih sama. Cahaya bulan yang memasuki arai ruang kultivasi terpantul dari tanah, menjadikannya lapisan putih. Dan di atas bayangan itu berdiri Yiyun yang tenang. Seolah-olah dia bahkan tidak bergerak sekalipun. Kemampuan untuk menerima dan mengirim secara bebas ini membuat Yiyun sangat gembira. Terasa luar biasa, sangat menyenangkan. Yiyun tidak merasa begitu bahagia dalam waktu yang lama. Yiyun menjadi lebih iri pada energi spesies primordial. Dia ingin mendapatkan lebih banyak rune sisik naga untuk memasuki Wilderness Divine Hall sekali lagi. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan memetik tumbuhan. Pekerjaan ini benar-benar merupakan berkah hidupnya. Itu memberinya kemampuan paling dasar untuk mengakumulasi. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk mengumpulkan rune sisik naga dengan cepat di kota surgawi Tai'ah. Semua orang yang telah berkultivasi selama lebih dari 4 tahun jauh lebih kuat darinya. Yiyun membungkus 1000 tentara sabar dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Tidak jauh dari ruang kultivasi, berdiri lelaki tua yang bertanggung jawab menjaga Wilderness Divine Hall. Permata merah di antara alisnya bersinar di bawah sinar bulan. Penatua itu memandang dengan aneh pada Yiyun. "Oh, kamu telah menerobos." Orang tua ini dengan jelas membuka mata langitnya dan tahu tingkat kultivasi Yiyun. Dia terkejut karena Yiyun telah masuk dengan tingkat kultivasi Purple Blood tahap awal tetapi keluar sebagai Purple Blood tahap tengah. Tidak buruk, orang tua itu mengelus jenggotnya. Dari suatu sudut, permata merah di antara alisnya seperti mata yang lain, menonjolkan perasaan aneh. Sebelumnya, setelah mengisi ruang cimera, dia bergegas ke ruang kultivasi. Akibatnya, dia tidak memperhatikan lelaki tua itu. Tapi sekarang, setelah diperiksa lebih dekat, Yiyun menemukan bahwa orang tua itu seperti genangan air yang dalam dan tak terduga. Tapi tiba-tiba, perasaan tak terduga menghilang dan sesepuh kembali normal. Tidak ada sedikit pun fluktuasi Yuan Qi, seolah-olah orang tua di depan Yiyun hanyalah manusia biasa. Perubahan tiba-tiba ini membuat Yiyun tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan nafas. Ada berbagai macam naga tersembunyi di kota surgawi Tai'ah. Tentu saja, Yiyun tidak tahu tingkat kultivasi orang tua itu. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang tua itu menakutkan. Di kota surgawi Tai'ah, banyak orang memiliki posisi yang tidak menarik, tetapi semuanya ahli top. Orang tua di depannya, instruktur Qin, dan bahkan wanita Wang yang jahat di kantor ramuan semuanya adalah ahli mutlak di antara manusia. Terobosan yang beruntung, kamu tampak seperti pemula. Untuk bisa mendapatkan 1000 rune sisik naga dan datang ke Wilderness Divine Hall lagi tidak buruk sama sekali. Orang tua itu mengusap dagunya. Beberapa pemula kuat dan bisa melalui pertarungan judi, berdagang, atau mendapatkan hadiah dari instruktur mereka untuk dengan cepat mendapatkan rune sisik naga. Sebelum Yiyun bisa menjawab, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum dan bergerak tanpa peringatan. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke tengah alis Yiyun. Kecepatan pria tua itu tidak cepat, tetapi jari ini sepertinya mengandung formasi yang tak terlukiskan, membuat Yiyun khawatir. Tanpa pikir panjang, dia melompat mundur dan menghunus 1000 tentara sabar. Bilah tajam sepanjang manusia menebas orang tua itu. Yiyun tidak pergi dengan mudah, dia juga tidak khawatir bahwa 1000 tentara sabar akan menyakiti orang tua itu. Itu adalah lelucon, karena jika dia bisa menyakiti orang tua dengan tingkat kultivasi yang tidak diketahui, dia bisa menjadi instruktur di kota Tai'ah Divine. "Oh, orang tua itu berteriak, kamu bajingan kecil, kamu pasti tidak pergi dengan mudah. Apakah kamu tidak tahu perlunya menghormati orang yang lebih tua?" Dia baru saja menguji Yiyun, tapi dia tidak pernah menduga reaksi Yiyun akan cepat dan tegas. Ketika orang tiba-tiba diuji, mereka akan sering terkejut dan bahkan mungkin terlihat orang tua. "Apa yang kamu lakukan?"
Tapi untuk Yiyun, dalam jeda yang berlangsung kurang dari sekejap mata, dia telah menghunus pedangnya. Dengan pedang tajam terhunus, dia telah mengirisnya ke arah kepala lelaki tua itu tanpa sepatah kata pun. Reaksi ini mengejutkan orang tua itu, tetapi pada saat yang sama, dia terkesan. Meskipun lelaki tua itu berteriak, gerakan tangannya tepat. Dia hanya menjentikan tulang belakang pedang Yiyun. Dengan dentang logam, getaran mencapai pergelangan tangan Yiyun. Yiyun merasa pergelangan tangannya mati rasa, dan pedangnya jatuh. Tulang belakang adalah bagian terlemah dari sebuah pedang. Orang tua itu dengan mudah menemukan kelemahan dalam gerakan Yiyun. Dan di saat berikutnya, jari lelaki tua itu dengan lembut menyentuh dahi Yiyun, seperti capung yang mendarat di permukaan air. Yiyun hanya merasakan dahinya mati rasa. Seperti arus listrik, dia hampir menjatuhkan 1000 tentara saber. Yiyun mundur beberapa langkah ke belakang sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Hehe, nak, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti mati. Orang tua itu menarik jarinya. Yiyun memutar matanya. Dia sangat tidak bisa berkata-kata menangani orang tua yang menggertak yang lemah ini. Bagaimana jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti mati. Bukankah itu tidak masuk akal? Dengan kekuatannya, mudah membunuhku. Bagaimana aku bisa memblokir pukulanmu? Orang tua itu bisa membaca pikiran Yiyun dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu tidak puas, tapi jentikan jari pada pedangmu itu pada kecepatan 30% lebih lambat dari milikmu, dan hanya dengan kekuatan 100 kuali. Tidak ada kebenaran nomologis atau Heaven Earth Yuan Qi, hanya jentikan jari sederhana. Alasan kenapa aku bisa mengibaskan pedangmu adalah karena kamu memiliki terlalu banyak cacat pada skill pedangmu. Itu penuh dengan lubang. Orang tua itu berkata tanpa menyerah. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yiyun tetap diam. Dipikir dengan hati-hati, keterampilan pedangnya bukanlah apa-apa. Hanya beberapa keterampilan pedang yang dia miliki berasal dari 9 pedang misterius surga dan tinju tulang naga Rip Tiger. Ini adalah teknik pedang yang tidak ortodoks. Selain itu, 9 pedang misterius surga miliknya berantakan. Jika dia melawan seseorang yang lebih rendah darinya, hanya dari kecepatan dan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghancurkan pihak lain, sama seperti dia mengalahkan Zhou Kui dalam satu serangan cepat. Itu semua karena kecepatannya. Tidak ada cara untuk mengalahkan gerakan cepat, dan kecepatan tidak ada hubungannya dengan teknik pedang. Tapi seperti hari ini, jika dia melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, segera jelas bahwa teknik pedang sembarangan Yiyun penuh dengan kekurangan. Yiyun merasakan tekanan. Dia memiliki banyak ketidaksempurnaan. Satu-satunya keahlian Yiyun adalah keterampilan bergeraknya. Adapun yang lain, kekuatannya tidak luar biasa. Teknik pedangnya penuh dengan kekurangan, dan dia hanya tahu tinju tulang naga Rip Naga sebagai teknik kultivasi. Dia baru saja mulai memahami kebenaran nomologis. Melawan Tao Yun Xiao dan Lian Chengyu, Yiyun bisa dengan mudah menekan mereka. Tapi dibandingkan dengan pahlawan muda yang diasuh oleh keluarga kerajaan atau klan keluarga tertutup, Yiyun masih jauh. Bahkan Temperate Body dan Dragon Pulse miliknya adalah sesuatu yang dimiliki banyak orang di perkemahan hutan belantara surgawi. Apalagi keluarga kerajaan atau klan keluarga tertutup. Jarak di antara mereka besar, dan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Waktu Yiyun sangat berharga, dan begitu juga rune sisik naganya. Orang tua itu berkata, untuk seorang kultivator, tingkat kultivasi seseorang adalah yang paling penting, tetapi penggunaan senjata tidak boleh terlalu ceroboh. Aku menyarankan kamu untuk pergi ke suatu tempat, Istana Pedang Bekas Luka. Oh, Istana Pedang Bekas Luka? Setelah mendengar namanya, Yiyun merasa bahwa itu adalah tempat yang berhubungan dengan pedang. Tetua, junior ini saat ini menggunakan saber. Haruskah aku beralih menggunakan pedang? Atau bisakah aku mengubah keterampilan pedang biasa menjadi teknik pedang? Yiyun tidak menolak menggunakan pedang, karena dia baru saja mulai menggunakan saber, jadi itu tidak banyak. Untuk menggunakan pedang, dia masih harus membeli senjata yang berguna. Pedang yang bagus tidaklah murah. Hehe, Istana Pedang Bekas Luka bukan hanya tentang pedang. Kamu akan tahu begitu kamu sampai di sana. Jika ini pertama kalinya kamu pergi ke Istana Pedang Bekas Luka, ada diskon 50%. 2 jam hanya 50 rune sisik naga. Kamu dapat mempertimbangkan untuk membeli 40 jam sekali jalan. Orang tua itu tersenyum pada Yiyun. Yiyun ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Itu adalah 1000 rune sisik naga lainnya. Sumber daya kota surgawi Tai'ah terlalu mahal. Seperti Zhao Qingcheng yang tidak luar biasa, harus berhemat setiap hari di kota surgawi Tai'ah. Tetapi sumber daya teratas dengan mudah menghabiskan biaya puluhan ribu. Itu adalah celah yang sangat besar. Tidak heran Qin Hongxi berkata bahwa 10% dari para ahli di kota surgawi Tai'ah menyumbang 90% dari sumber daya. Aku ingin pergi ke Istana Pedang Bekas Luka. Untuk tempat lain, aku juga mau ke sana. Aku membutuhkan banyak sumber daya.
Aku tidak bisa mendapatkan cukup rune sisik naga. Aku perlu meningkatkan kekuatan aku dan setelah aku lebih kuat, aku akan pergi ke arena untuk mendapatkan lebih banyak rune sisik naga yang akan membuatnya lebih cepat. Pengumpulan awal sumber daya adalah yang paling sulit. Yiyun sekarang berada di tahap tengah Purple Blood. Begitu dia mencapai tahap akhir Purple Blood atau puncak Purple Blood, dia memiliki kepercayaan diri untuk berada di arena. 5 hari ini, Yiyun bertanya-tanya. Di antara surga, bumi, kehormatan dari kota surgawi Tai'ah, manusia, peringkat bumi adalah peringkat untuk arena. Orang pertama di peringkat bumi, yang merupakan nomor 1 di arena, adalah Qin Haotian. Yang Qian dan Yao Dao yang sebelumnya terlihat berada di peringkat 10. Untuk seorang kultivator yang telah datang ke kota surgawi Tai'ah, mencapai itu dalam 3 tahun adalah pencapaian yang luar biasa. A True Martial World, Bab 183. Judul, Bunga Darah Yang. Yiyun seperti seorang tukang kebun yang rajin, yang mengumpulkan segala macam tumbuhan di Gunung Ramuan, hari demi hari. Rune sisik naganya terus meningkat. 10 hari kemudian, Yiyun memiliki total 2000 rune sisik naga. Tidak hanya itu, kekuatan fisik Yiyun telah membuat kemajuan yang baik dan teknik gerakannya menjadi terasah karena dia telah mengenakan gaun merkuri mengalir untuk waktu yang lama. Sekarang, di kedalaman gunung, Yiyun bergerak melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sekitar belasan mil jauhnya, Yiyun melihat aliran samar muncul. Oh, Yiyun berhenti dan menghubungkan energi spiritualnya dengan kristal ungu dan menoleh. Yang dia lihat hanyalah cahaya dari beberapa energi yang berfluktuasi. Itu seperti geraman rendah harimau hantu dalam cahaya dan memiliki aura yang luar biasa. Karena jarak yang sangat jauh, Yiyun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi tanpa ragu, dia tahu itu adalah harta karun. Hanya tumbuhan bermutu tinggi yang bisa menciptakan fluktuasi energi yang begitu kuat yang bisa dilihat dari jauh. Selain itu, esensi energinya sangat kuat sehingga membentuk bayangan-bayangan. Itu bukan masalah sederhana. Yiyun mengangkat kepalanya dan melihat itu cerah. Saat itu sekitar 3/4 jam lewat tengah hari, saat matahari paling terang dan yang ki paling tebal. Beberapa tumbuhan akan muncul pada 3/4 jam lewat tengah hari atau tengah malam, ketika Yang dan Yin Qi berada pada titik paling tebal masing-masing untuk menyerap esensi matahari dan bulan atau surga bumi Yuan Qi. Jenis tumbuhan ini luar biasa. Aku ingin tahu apa peringkat ramuannya. Dengan ramuan itu, aku dapat mempertimbangkan untuk memasuki Wilderness Divine Hall lain kali. Dengan pemikiran ini, Yiyun bergerak menuju harta herbal dengan kecepatan luar biasa. Saat mengenakan gaun merkuri mengalir, setiap langkah yang dia buat menyebabkan batu terbang. Sambil membawa beban 200 kuali dan berlari melalui pegunungan, Yiyun seperti binatang kuno. Saat ini, Yiyun merasa bahwa berat gaun merkuri mengalir berubah ringan. Mungkin, aku harus mempertimbangkan untuk menambah berat gaun merkuri yang mengalir besok. Yiyun memutuskan. Setelah ia mencapai tahap sukses besar Minute Subtlety, Yiyun tahu setiap perubahan dalam energi tubuhnya. Dia merasa 220 kuali adalah beban yang lebih cocok untuknya sekarang. Saat tubuhnya bergerak melalui gunung, dia mendengar angin bertiup melewati telinganya. Di bawah kepemimpinan kristal ungu, dia sampai ke dasar tebing setinggi 30 meter. Mendongak, Yiyun bisa melihat hantu harimau berputar-putar di atas tebing. Harta karun herbal berada di atas tebing. Tapi tebing ini vertikal dan sangat curam. Batuan yang menjorok keluar dari tebing itu seukuran cekungan. Celah di antara bebatuan itu serampangan, sehingga monyet pun sulit memanjatnya. Yiyun melihat dengan cermat ke tebing. Setiap posisi batu yang menonjol tercermin dalam pikiran Yiyun. Dia dengan cepat menghitung jalur pendakian yang optimal untuk menskalakan tebing. Dia hanya punya satu kesempatan karena bebatuan yang menonjol hanya bisa menahan berat badannya satu kali. Setiap kali dia menyandarkan berat badannya di atas batu, maka batu itu akan runtuh. Dan dia harus meminjam momen pengungkit itu untuk melompat ke batu berikutnya. Yiyun menarik napas dalam-dalam dari udara dan dengan energinya yang terkondensasi pada batasnya, dia melompat. Boom! Ketika Yiyun melompat, tanah di bawah kakinya retak. Yiyun meraih batu pertama yang menonjol dan memanfaatkannya. Batu itu segera runtuh di bawah genggaman Yiyun, tetapi sebelum dia bisa jatuh, Yiyun meraih batu kedua yang menonjol. Dengan Minute Subtlety-nya, setiap kendali kekuatan Yiyun sempurna. Dia tenggelam dalam keadaan magis. Dalam satu tarikan napas, dia telah melompat beberapa lusin kali, akhirnya mencapai puncak tebing setinggi 30 meter. Setelah mencapai puncak, Yiyun tersentak keras. Semua ototnya sedikit gemetar. Ketika dia terus-menerus melakukan latihan intensitas tinggi, itu membuat otot Yiyun protes. Perasaan sakit menghantamnya seperti banjir. Tapi Yiyun tidak peduli tentang ini. Dia melihat sekelilingnya. Puncak tebing ini sangat datar.
Ada kerikil, daun, dan kerangka raksasa di atasnya. Setengah dari kerangka itu terkubur di dalam tanah seolah-olah telah dilapuk oleh unsur-unsur. Binatang itu sepertinya sudah lama mati. Tidak banyak surga bumi Yuan Qi di dalam mayatnya dan itu seperti satu set tulang biasa. Aroma herbal yang kuat dan citra harimau hantu yang sebelumnya diamati Yiyun telah menghilang. Seolah-olah hanya ada hewan yang terkubur di atas tebing normal ini. Yiyun melihat sekeliling untuk sementara waktu dan senyum terbentuk di bibirnya. Tanaman ini tahu bagaimana menyembunyikan dirinya. Beberapa tumbuhan itu seperti jangkrik musim panas. Tanpa ada orang di sekitar, mereka akan berkicau di rumput dengan gembira. Tapi begitu orang berjalan mendekati rerumputan, tidak peduli seberapa sunyi, mereka akan ditemukan oleh jangkrik, sehingga jangkrik pun membungkam diri. Setiap malam musim panas, orang akan mendengar suara jangkrik berkicau seolah ada ratusan. Tetapi tanpa alat apapun, mencoba mencari salah satunya hampir mustahil. Itu adalah situasi yang sama untuk para kultivator yang mencoba memetik tumbuhan. Terlalu sulit menemukan ramuan. Menghadapi tulang binatang besar itu, Yiyun merenung sejenak. Dalam penglihatan purple crystal, dia bisa melihat bahwa tulang-tulang binatang itu menderita dari unsur-unsur dan ada sejumlah kecil energi yang tersisa di dalam tulang-tulang itu. Dan ini bukanlah tulang binatang biasa, mereka adalah tulang milik binatang kuno. Dan itu bahkan binatang kuno kelas tinggi. Sebuah ide melintas di benak Yiyun. Untuk tulang binatang sepi bermutu tinggi seperti yang akan lapuk begitu banyak, memiliki begitu sedikit energi yang tersisa, itu memberi Yiyun pemikiran. Mungkinkah? Yiyun mengelus dagunya. Sekarang, ramuan itu telah menyembunyikan esensi ramuan dan menyembunyikan dirinya sendiri, tapi ini tidak berpengaruh pada Yiyun. Yiyun tersenyum, dengan energi spiritual yang terhubung dengan kristal ungu, dengan cepat penglihatannya menjadi putih. Dan ramuan tersembunyi itu tampak jelas seperti bintang terang di malam hari. Yiyun melihat posisinya sekilas. Yiyun datang ke tempat terbuka dan mengeluarkan 1000 tentara saber. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sepersekian detik, dia mengirim 3 tebasan. Dengan 1000 tentara saber dimasukkan ke dalam tanah, Yiyun memukul gagang pedang. Bang, dengan ledakan, tanah meledak terbuka. Setelah debu mengendap, Yiyun menepis lapisan tipis tanah. Di bawah tanah menyembunyikan buah merah seukuran kepalan tangan. Buah ini seperti kristal merah dan mengeluarkan aroma manis. Pada permukaan buah terdapat partikel kecil yang bersinar, seperti buah delima yang matang tanpa bagian luarnya. Sungguh luar biasa bahwa buah yang begitu indah tumbuh di bawah tanah. Ada 7 daun di sekitar buah dan daunnya rontok dan warnanya gelap, seolah-olah akan layu kapan saja. Tapi setiap daun beraroma harum. Di tengah daun, ada garis bergelombang berwarna merah darah yang bersinar. Yiyun mengendus dan merasakan aroma harum mengalir ke tubuhnya, yang menyehatkan tubuhnya. Itu membuat darah tubuhnya menghangat dan melonjak. Ini adalah bunga darah yang, ini ramuan peringkat surga kelas menengah. Yiyun mengingat catatannya di buku alam liar surgawi. Bunga darah yang tumbuh di bawah tanah dan menyukai sinar matahari yang lebat dan kaya. Biasanya, benih bunga darah yang akan berakar di dekat mayat binatang buas kuno. Saat berkecambah, ia akan menyerap energi mayat binatang kuno itu untuk membantunya tumbuh. Dalam kurun waktu singkat 1 hingga 2 hari, ia menjilat energi mayat binatang kuno itu hingga kering, hanya menyisakan kerangkanya. Energi ini kemudian akan disimpan untuk nanti, buah perlahan-lahan menyerapnya, dan energi tersebut membantu buah dalam pertumbuhannya. Ketika energi binatang kuno itu benar-benar dicerna, ia akan menumbuhkan beberapa daun dari bawah tanah saat matahari sedang maksimal dan kemudian meresap di bawah sinar matahari yang sangat tebal. Begitu orang mendekatinya, daunnya akan menyusut kembali, tampak seperti tidak ada apa-apa dari awal. Satu-satunya hal yang bisa mengekspos bunga darah yang adalah tumpukan tulang kuno di dekatnya. Karena energi sepenuhnya diserap oleh bunga darah yang, tulang-tulang kuno akan terlihat seperti tulang biasa, sehingga sulit bagi orang untuk mengenalinya. Ada terlalu banyak jenis spesies binatang kuno. Bahkan jika seseorang melihat binatang kuno yang hidup, dia akan kesulitan mengenali semua jenis yang berbeda. Untuk mengenali tulang-tulang yang lapuk dan menebak binatang kuno mana mereka berasal dari bentuk tulang-tulang itu, kamu membutuhkan seorang Desolate Heaven Master yang berpengalaman. Bunga darah yang, itu hal yang luar biasa. Bunga darah yang ini mungkin berusia 700 hingga 900 tahun. Yiyun dengan hati-hati memilih bunga darah yang. Bunga darah yang membutuhkan waktu 300 tahun untuk berakar, 300 tahun untuk berbunga, dan 300 tahun untuk berbuah. Melihat bahwa bunga darah yang berbuah, itu berarti setidaknya berumur 700 sampai 800 tahun. Bunga darah yang berusia 700 sampai 800 tahun pasti bernilai di atas 3000 rune sisik naga. Yiyun sangat mendambakan 3000 rune sisik naga itu. Tapi, Yiyun juga mendambakan bunga darah yang.
Yiyun tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan bunga darah yang. Seorang kultivator pemetik herbal tidak punya pilihan selain menyerahkan semua herbal yang mereka petik, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan herbal berkualitas tinggi. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan, mereka tidak dapat membawa peralatan penyempurnaan yang dibutuhkan ke Gunung Ramuan saat mereka dicari sebelum memasuki formasi teleportasi. Ini mencegah orang untuk membawa ramuan mereka sendiri untuk ditukar dengan rune sisik naga, serta membawa peralatan penyempurnaan mereka sendiri yang mencegah mereka membuat ramuan di Gunung Ramuan. Tetapi dengan kristal ungu Yiyun, dia tidak perlu menyeduh herbal. Dia bisa langsung menyerap energinya, jadi mudah baginya untuk mencuri kekuatan ramuan itu. Jika aku menyerap energi bunga darah yang, itu akan menjadi suplemen yang bagus untukku. Yiyun tergoda. Sebelumnya, ramuan dengan peringkat kuning dan mistik yang dia temukan semuanya diserahkan dengan jujur. Poin utamanya adalah dengan mencuri kekuatan mereka, itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Herbal tingkat rendah memiliki energi yang tidak murni, jadi tidak terlalu membantu Yiyun. Itu juga memiliki kemungkinan tinggi untuk mengungkap rahasianya. Herbal yang dipetik di Gunung Herbal Tai'ah Divine City diberikan kepada alkemis dari kota surgawi. Monster tua itu sangat menakutkan. Mereka tahu semua khasiat ramuan. Jika dia telah merusaknya, kemungkinan besar mereka akan menemukannya. Dengan bunga darah yang, Yiyun punya 3 pilihan. Mengisapnya kering, mencuri esensi herbal atau menukarnya dengan rune sisik naga. Jika dia tidak menghisapnya sampai kering, maka dia tidak akan mendapatkan esensi herbal bunga darah yang, tetapi dia akan mendapatkan 3000 rune sisik naga. Jika dia menyerap sebagian darinya dan kemudian menyerahkannya, itu akan menjadi yang terbaik dari 2 dunia, tapi itu akan meningkatkan resiko rahasianya ditemukan. Tetapi setelah dipikirkan dengan hati-hati, beberapa kehilangan esensi ramuan tidak akan menjadi penyebab keraguan besar. Yiyun bimbang di antara ketiganya dan akhirnya menahan godaan dengan menghapus pilihan ketiga. Meskipun kemungkinan dia ditemukan kecil, tidak ada hal seperti tidak membuat kaki kamu basah dengan berdiri di samping sungai. Dia mungkin tidak ditemukan pertama kali, tetapi dia mungkin mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika ini terjadi lagi dan lagi, dia mungkin akan menjadi lebih berani dalam usahanya. Para hakim dan pejabat itu mungkin memiliki mentalitas seperti itu ketika mereka menerima suap. Yiyun tidak ingin menjadi penjahat, penipu bodoh. Jalan di depannya masih panjang. Tidak sebanding dengan risikonya untuk keuntungan kecil ini. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan monster tua itu? Jadi, dia hanya bisa memilih di antara 2 yang pertama. Saat Yiyun berpikir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Oh, Yiyun kaget dan waspada. Dia dengan cepat mengeluarkan Tosat Army Sabernya. Apa ini? Yiyun melihat sekelilingnya. Dengan pupilnya terbatas, dia menjadi sangat fokus. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia di tebing? Tapi sekarang, tempat apa ini?